Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai persamaan nilai mutlak. Kebetulan kita memiliki 5 jenis tipe soal yang berbeda yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Udah, kita langsung saja ya ke tipe yang pertama. Nah, untuk tipe yang pertama yakni mutlak fx sama dengan k, di mana k di sini adalah konstanta. Konstanta di sini boleh angka bilangan real, tetapi syaratnya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya tidak boleh angka tersebut bilangannya negatif. Jadi boleh angka tersebut 0, 1, 2, dan seterusnya. Ingat ya, k-nya di sini tidak boleh negatif. Maka untuk penyelesaian persamaan mutlak tersebut, di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama, si mutlaknya ini harus kita keluarkan, jadi fx sama dengan k. Dan yang kedua, fx sama dengan min k. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya saja ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x plus 11 sama dengan 7. Nah, kebetulan konstanta di sini lebih besar daripada 0. Berarti penyelesaiannya di sini ada dua, yakni fx sama dengan k dan fx sama dengan min k. Oke, fx-nya sendiri di sini yang ada di dalam mutlaknya yaitu 2x plus 11. Oke, berarti yang pertama 2x plus 11 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, 2x plus 11 sama dengan min 7. Jadi kita memiliki dua penyelesaian ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Jadi 2x sama dengan 7. 11 di sini pindah ruas ke sebelah kanan, positif pindah ruas jadi negatif 11. Maka 2x sama dengan 7 dikurangi 11 hasilnya adalah negatif 4. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 4. Nah, 2 di sini pindah ruas. Nah, karena di sini perkalian, maka ketika pindah ruas jadi dibagi. Jadi min 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Ini untuk x yang pertama. Untuk x yang kedua, kita lihat tadi 2x plus 11 sama dengan negatif 7. Maka 2x sama dengan negatif 7 kita tulis kembali. 11 di sini pindah ruas ke sebelah kanan. Positif pindah ruas jadi negatif 11. Sehingga 2x sama dengan negatif 7, negatif 11. Maka hasilnya adalah negatif 18. Sehingga untuk x-nya sama dengan min 18, kebalikan dari kali, ketika pindah ruas jadi dibagi. Jadi min 18 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 9. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ada dua nih. Yang pertama yakni min 9, yang kedua adalah min 2. Ingat ya, harus diurutkan dari yang terkecil dulu. Jadi kita tulis min 9 dan min 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk persamaan mutlak yang pertama, yakni mutlak 2x plus 11 sama dengan 7. Nah, tadi kan katanya konstantanya harus lebih besar daripada 0 ya. Gimana kalau misalkan soalnya tersebut 2x plus 11 mutlak sama dengan negatif 7? Apakah ada penyelesaian? Nah, berhubung si k-nya di sini lebih kecil daripada 0, di min 7 lebih kecil daripada 0, nah, maka di sini tidak ada penyelesaian karena syaratnya sendiri mutlak fx sama dengan k bisa diselesaikan jika k-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kalau misalkan negatif seperti ini, maka tidak ada penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong, bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Atau dengan kata lain, dia tidak memiliki penyelesaian. Itu ya. Ini untuk tipe yang pertama, untuk mutlak fx sama dengan k. Nah, kita lanjutkan ke tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua, kalau misalkan kita memiliki persamaan nilai mutlak fx sama dengan gx. Kalau tadi berupa konstanta sama dengannya. Nah, kalau di sini, di ruas kanannya berupa persamaan juga. Persamaan yang tentunya memuat variabel x. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada syarat ya. Syaratnya, gx-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya juga ada dua. Yang pertama, fx sama dengan gx. Dan yang kedua, fx sama dengan min gx. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya.
Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 4 sama dengan 3X. Jadi di sini memuat variabel X, kemudian di sebelah kanannya pun memuat variabel X. Kalau bedanya sama tipe yang pertama, di sebelah kanannya hanya berupa konstanta atau angka saja. Nah, kalau tipe yang kedua, di sebelah kanannya tersebut merupakan persamaan yang memuat variabel X juga. Oke, tadi katanya yang pertama penyelesaiannya fx sama dengan gx, berarti yang ini fx, yang ini gx ya. Berarti yang pertama dulu, x min 4, mutlaknya dikeluarkan ya, tandanya sama dengan gx-nya yaitu 3x. Oke, ini yang pertama kita selesaikan dulu saja. X-nya kita pindahkan semua ke kiri ya, berarti 3x-nya pindah ruas. Positif 3x pindah ruas jadi negatif 3x. Nah, kemudian angkanya kita pindahkan ke kanan. Negatif 4, pindah ruas ke kanan, jadi negatif jadi positif. 1x dikurangi 3x, jadi kalau di depan x nggak ada angka, artinya di sini ada angka 1. Jadi 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2x sama dengan 4. Jadi nilai x sama dengan, berarti min 2-nya harus pindah ke ruas kanan kan ya? Kebalikan dari kali adalah bagi. Jadi 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 hasilnya adalah negatif 2. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Tandain aja yang pertama. Yang kedua, katanya tadi fx sama dengan min gx. Berarti fx-nya x min 4 sama dengan min gx. Berarti min 3x. Oke, x-nya kita pindahkan semua ke kiri ya. X min 3x pindah ruas nih. Jadi positif 3x. Kemudian negatif 4 kita pindahkan ke kanan. Negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Nah, 1x ditambah 3x hasilnya adalah 4x sama dengan 4 ditulis kembali. Sehingga nilai x sama dengan 4. Nah, di sini kebalikan dari kali adalah bagi. 4 dibagi 4, maka jawabannya adalah 1. Ingat tadi ada syarat ya. Syaratnya tadi gx-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, gx-nya yang mana? Gx-nya yang ini kan? Jadi syaratnya berarti 3x harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka x lebih besar dari atau sama dengan 0, kebalikan dari kali adalah bagi. Jadi 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Maka syaratnya katanya x-nya harus lebih besar dari 0. Kita lihat ya, x yang pertama. Di sini min 2. Apakah min 2 lebih besar daripada 0? Tidak. Min 2 ini lebih kecil daripada 0. Maka x sama dengan min 2 ini tidak memenuhi syarat. Berarti ini bukan penyelesaiannya. Nah, kita lihat x yang kedua yang diperoleh, yakni 1. Apakah 1 lebih besar daripada 0? Iya, nah berarti yang ini memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yakni angka 1. Sekalipun tadi kita memperoleh dua angka, 1 dan min 2, tetapi yang min 2-nya tidak memenuhi syarat, karena syaratnya x-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 1 saja, yaitu angka 1. Oke, itu untuk tipe yang kedua ya. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Nah, bagaimana tipe yang ketiga? Kalau tipe yang ketiga, ruas kiri maupun ruas kanannya sama-sama dimutlakan. Kalau tadi tipe yang kedua hanya ruas kiri saja yang mutlak, sekarang kalau tipe ketiga, ruas kiri dan ruas kanannya pun dimutlakan. Dan dua-duanya merupakan persamaan yang memuat variabel x. Bagaimana ya penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kalian harus mengkuadratkan kedua ruas. Jadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nah, selanjutnya biar lebih mudah, gx-nya kita pindahkan ya ke ruas kiri. Jadi fx kuadrat, gx kuadrat pindah ke ruas kiri asalnya positif jadi negatif gx kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita faktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Kalau misalkan ada persamaan a kuadrat min b kuadrat, maka ketika difaktorkan menjadi kalian sekawan ya. Jadi a plus b, a min b. Masih ingat kan? Oke, maka fx kuadrat min gx kuadrat pun ketika kita faktorkan menjadi fx plus gx dikalikan fx min
GX sama dengan 0. Jadi kita gunakan rumus yang ini biar lebih mudah ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 5 sama dengan mutlak x plus 1. Nah, baik ruas kiri maupun ruas kanan, keduanya sama-sama dimutlakan. Berarti ini contoh tipe soal yang ketiga. Tadi kita gunakan rumus yang di atas saja ya, yakni fx plus gx dikalikan fx min gx sama dengan 0. Mana fx, mana gx-nya? Yang ini fx-nya, kemudian yang ini jadi gx-nya. Penyelesaiannya tinggal fx plus gx, berarti fx-nya yakni 2x min 5 ditambah gx-nya x plus 1. Kemudian dikalikan, katanya fx dikurangi gx, fx-nya yaitu 2x min 5 dikurangi gx-nya x plus 1. Kalau di sini tanda pengurangan, sebaiknya kalian pakai kurung ya. Karena dikurungnya bukan sama X saja, tapi oleh X plus 1. Jadi harus menggunakan kurung untuk kasus pengurangan. Nah, sama dengan 0. Oke, kita langsung sederhanakan saja. X dengan X, 2X ditambah 1X. Jawabannya adalah 3X. Kemudian, min 5 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, yang ini kita keluarin dulu kurungnya ya. Kita sederhanakan jadi 2x min 5 min kali x min x, kemudian min kali plus 1 min 1 sama dengan 0. Oke, yang ini kita tulis kembali 3x min 4, kemudian yang ini kita sederhanakan 2x dikurangi x, jawabannya adalah x saja, atau 2 dikurangi 1, jawabannya tetap 1. Kemudian min 5 dikurangi 1, hasilnya adalah min 6 sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan ya. Jadi yang pertama yang 3x min 4 dulu. 3x min 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 4-nya kita pindah ruaskan jadi positif 4. Sehingga nilai x sama dengan kebalikan dari kali adalah bagi. Jadi 4/3. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah ke pecahan campuran, hasilnya menjadi 4 dibagi 3, berarti 3 dikali berapa yang mendekati angka 4, berarti 3 dikalikan 1, 3, supaya jadi 4 tinggal ditambah 1. Sehingga kalau diubah ke pecahan campuran jadi 1/3, karena 3 kali 1, 3, ditambah 1, jawabannya 4, jadi 4/3. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi, x min 6. Oke, x min 6 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan negatif 6-nya kita pindah ruaskan, jadi positif 6. Sehingga diperoleh 2x ya, yang pertama adalah 1/3, yang kedua adalah 6. Jadi himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang terkecil dulu, yakni 1/3, satunya lagi adalah 6. Nah, ini untuk penyelesaian soal tipe ketiga. Nah, untuk tipe soal yang keempat, yakni mutlak fx ditambah atau dikurang mutlak gx sama dengan konstanta. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x min 9 ditambah mutlak x min 1 sama dengan 10. Nah, di sini ada dua tanda mutlak yang dihubungkan dengan tanda tambah ya. Atau dijumlahkan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ingat kembali tentang definisi nilai mutlak. Mutlak 3x min 9, di sini nilainya sama saja dengan 3x min 9. Jika 3x min 9-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Atau 3x lebih besar dari atau sama dengan negatif 9-nya pindah ruas jadi positif 9. Maka x lebih besar dari atau sama dengan 9 dibagi 3, yakni 3. Jadi mutlak 3x min 9 sama saja dengan 3x min 9 jika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, kemudian mutlak 3x min 9 sama saja nih dengan negatif 3x min 9 jika 3x min 9-nya lebih kecil dari 0. Jadi tinggal kita kalikan min saja, min kali 3x hasilnya min 3x, min dikali min 9 hasilnya adalah positif 9. Tadi syaratnya jika 3x min 9-nya lebih kecil dari 0, maka 3x lebih kecil dari min 9 pindah ruas, jadi 9. Maka x-nya lebih kecil dari 9 dibagi 3, yaitu 3. Jadi jika x-nya lebih kecil dari 3.
Oke, selanjutnya kita lihat juga untuk persamaan mutlak yang kedua. Berdasarkan definisi, mutlak X min 1 hasilnya sama saja nih dengan X min 1. Jika X min 1-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, maka X lebih besar dari atau sama dengan min 1 pindah ruas, jadi positif 1. Jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 1. Kemudian, mutlak X min 1 sama saja dengan negatifnya ya. Tinggal negatif dikalikan X, negatif dikalikan negatif 1, hasilnya positif 1. Dengan catatan, jika X min 1-nya lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari min 1 pindah ruas, yakni positif 1. Jadi, jika X-nya lebih kecil dari 1. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya ya. Di sini ada angka berapa saja nih? Di sini ada angka 1 dan angka 3. Oke, ada angka 1. Yang kecil diletakkan di sebelah kiri ya, yang besar di sebelah kanan. Nah, kita bagi ke dalam 3 daerah. Daerah sebelah kiri untuk X-nya yang lebih kecil dari 1. Daerah tengah untuk X-nya yang lebih besar dari atau sama dengan 1, tapi lebih kecil dari 3. Dan untuk yang sebelah kanan, daerahnya yang X-nya lebih besar dari 3. Nah, kita lihat ketiga daerah tersebut. Daerah yang pertama yakni daerah di mana X-nya lebih kecil dari 1. Kita tulis kembali soalnya, yakni mutlak 3X min 9, kemudian ditambah mutlak X min 1 sama dengan 10. Nah, kita lihat untuk daerahnya tadi X-nya lebih kecil dari 1. Mutlak 3X min 9. Persamaan yang kita ambil untuk yang X-nya lebih kecil dari 1, berarti yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya, yang X lebih kecil dari 3. Karena kalau lebih kecil dari 3, berarti otomatis dia lebih kecil dari 1. Maka 3X min 9-nya kita ambil persamaan yang bawah, yakni min 3X plus 9. Nah, kemudian untuk mutlak X plus 1-nya yang lebih kecil dari 1. Maka yang ini yang kita ambil, yakni min X plus 1. Jadi ditambah min X plus 1. Sama dengan 10-nya ditulis kembali. Kita sederhanakan, min 3X min X. Berarti jawabannya adalah min 4X. Kemudian 9 ditambah 1. Jawabannya adalah 10. Sama dengan 10-nya tulis kembali. Min 4X sama dengan 10, positif pindah ruas jadi negatif. Jadi min 4X sama dengan 10 kurangi 10, jawabannya adalah 0. Maka nilai X sama dengan 0 dibagi min 4, maka jawabannya adalah 0. Kita lihat, apakah 0 terletak di daerah X yang lebih kecil dari 1? Apakah 0 lebih kecil daripada 1? Benar. Oke, 0 lebih kecil daripada 1. Kita lihat selanjutnya daerah yang kedua ya. Daerah yang kedua yakni daerah di mana X-nya lebih besar dari atau sama dengan 1, tapi dia lebih kecil daripada 3. Nah, untuk soalnya sendiri kita tulis kembali, mutlak 3X min 9 ditambah mutlak X min 1 sama dengan 10. Kita keluarkan mutlaknya dengan melihat untuk yang X-nya lebih besar dari 1. Untuk 3X min 9, tapi lebih kecil dari 3. X lebih kecil dari 3, berarti yang ini ya. Karena dia harus lebih kecil daripada 3, maka persamaan yang digunakan adalah min 3X plus 9. Ditambah yang mutlak X min 1. Dia harus X-nya lebih besar dari 1, tapi lebih kecil dari 3. X lebih besar dari 1. Nah, otomatis yang ini kita gunakan. yakni X min 1. Sama dengan 10-nya tulis kembali. Min 3X ditambah X, jawabannya adalah negatif 2X. 9 dikurangi 1, jawabannya adalah positif 8 sama dengan 10. Jadi negatif 2X sama dengan 10. 8-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 8. Jadi negatif 2X sama dengan 10 dikurangi 8, jawabannya adalah 2. Maka X sama dengan 2 dibagi min 2, maka jawabannya adalah min 1. Nah, sekarang apakah min 1 terletak di antara 1 dan 3? Tidak, maka yang ini tidak memenuhi syarat. Oke, sekarang kita lihat daerah yang terakhir, yakni daerah yang terletak di mana X-nya lebih besar dari 3. Kita tulis kembali soalnya, mutlak 3X min 9 ditambah mutlak X min 1 sama dengan 10. Kita lihat yang 3X min 9, tapi X-nya lebih besar dari 3, maka persamaan ini yang kita gunakan. Ini 3X min
9. Kemudian ditambah mutlak X min 1-nya. Kita lihat mutlak X min 1 yang lebih besar dari 3. Berarti yang ini yang kita gunakan. Yakni X min 1 sama dengan 10-nya tulis kembali. 3X ditambah X, maka jawabannya adalah 4X. Kemudian min 9, min 1, jawabannya adalah min 10, sama dengan 10. Jadi 4X sama dengan 10. Min 10 dipindah ruaskan jadi positif 10. Jadi 4X sama dengan 20, maka X sama dengan 20 dibagi 4, maka jawabannya adalah 5. Apakah 5 lebih besar daripada 3? Ya, maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya cuma 2 yang memenuhi syarat, yakni 0 dan 5. Nah, ini adalah tipe soal yang keempat. Kita lihat tipe soal yang kelima. Jika mutlak fx dikuadratkan, kemudian ditambah atau dikurang mutlak fx, kemudian ditambah atau dikurang konstanta sama dengan 0. Nah, di sini berarti persamaan yang berada di dalam tanda mutlaknya sama ya, yakni sama-sama fx. Kita langsung ke contohnya saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x plus 3 kuadrat dikurangi 6x plus 3, mutlak x plus 3 ditambah 5 sama dengan 0. Kita lihat persamaan yang ada di dalam tanda mutlaknya sama-sama x plus 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat pemisalan. Misalkan P sama dengan mutlak x plus 3. Maka P kuadrat akan sama saja dengan mutlak x plus 3 kuadrat. Nah, kita ubah mutlak x plus 3-nya ke bentuk P ya. Tadi mutlak x plus 3 kuadrat sama saja dengan P kuadrat. Dikurangi 6-nya tulis kembali. Mutlak x plus 3 diganti menjadi P tambah 5-nya tulis kembali sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya. Masih ingat kan ya cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Kita tulis di sininya P. Nah, bilangan berapa yang dikalikan dapat positif 5, tapi dijumlahkan dapat negatif 6. Nah, di sini hasil kalinya positif nih, berarti dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Tapi kita lihat, hasil penjumlahannya negatif, berarti dua-duanya negatif. Sekarang kita lihat angka yang dikalikan hasilnya 5, tapi dijumlahkan min 6. Maka jawabannya adalah 1 dan 5. Karena min 1 dikalikan min 5, jawabannya positif 5. Min 1 ditambah min 5, jawabannya adalah min 6. Maka hasil pemfaktorannya P min 1, P min 5. Kita lihat, kita cari nilai P-nya ya. P yang pertama, P min 1 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 1. Yang kedua, P min 5 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 5. Oke. Selanjutnya, kita balikan lagi, karena yang ditanyakan nilai X ya, bukan P. Tadi, jika P sama dengan mutlak X plus 3. Jadi, P-nya kita ganti dengan mutlak X plus 3. Jadi, mutlak X plus 3 sama dengan P. P yang pertama tadi sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Berarti ini sama seperti contoh tipe soal yang pertama ya. Jadi, jawabannya nanti ada 2. Ada X plus 3 sama dengan 1. Atau X plus 3 sama dengan min 1. Maka X yang pertama sama dengan 1, 3-nya pindah ruas jadi min 3, sehingga X-nya sama dengan min 2. Atau X sama dengan min 1, 3-nya pindah jadi min 3, maka X-nya min 1, min 3, jawabannya adalah min 4. Sehingga X-nya bisa min 2 atau min 4. Oke, yang selanjutnya, P yang kedua jawabannya 5. Tadi P-nya dimisahkan dengan mutlak X plus 3 sama dengan 5. Ini juga sama ya. Jadi, X plus 3 sama dengan 5 atau X plus 3 sama dengan min 5. Maka X sama dengan 5, 3-nya pindah ruas jadi min 3. Jadi X-nya sama dengan 2. Satunya lagi, X sama dengan min 5, 3-nya pindah ruas jadi min 3. Maka X-nya min 5, min 3, jawabannya adalah min 8. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ada 4 nih. Kita urutkan dari yang terkecil dulu. Yang pertama ada min 8. Ini. Kemudian ada min 4. Kemudian ada min 2. Dan yang terakhir ada 2. Nah, inilah penyelesaian untuk soal tipe yang kelima, yakni min 8, min 4, min 2, dan 2.
Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.